Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus bersama saya Gisela Tahapari. Hari ini Kamis 8 Desember 2022, tepatnya saya berada di Hotel Savana Kota Malang, di mana pagi hari ini diadakan kegiatan sosialisasi tentang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diadakan oleh Satpol PP Kota Malang. Pemirsa, sebagai informasi, acara di pagi hari ini akan dihadiri oleh Kecamatan Lokwaru Kota Malang, terdiri dari semua perangkatnya, baik dari Karang Tarunanya dan juga dari semua yang ada di dalam jajaran Kecamatan Lokwaru Kota Malang. Baik, seperti apa jalannya rangkaian kegiatan sosialisasi di pagi hari ini? Mari kita ikuti bersama. Pemirsa, Satpol PP Kota Malang kembali mengadakan sosialisasi gempur rokok ilegal sebagai program dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun 2022 yang bekerja sama dengan Bea dan Cukai Malang. Sosialisasi kali ini merupakan yang ke-6 kali, juga yang terakhir kalinya setelah mengundang masing-masing kecamatan yang ada di Kota Malang dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas beberapa pekan lalu. Kini, giliran Kecamatan Lokwaru yang mendapatkan pemahaman dan materi mengenai cukai rokok ilegal. Acara diawali dengan sambutan Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono SIPMT, yang sekaligus membuka sosialisasi pelaksanaan cukai Kota Malang. Bersama-sama menerima informasi berkaitan dengan ketentuan cukai, secara khusus berkaitan dengan cukai rokok, baik itu ketentuannya, aturannya maupun pemanfaatannya. Bapak staf ahli yang kami hormati, mohon izin Bapak, kami laporkan ya, ini merupakan rangkaian terakhir Bapak. Jadi sebenarnya 6 kali kita melakukan sosialisasi seperti ini Kecamatan Lokwaru itu bagian yang terakhir. Peserta yang hadir tidak hanya dari pelaku usaha di bidang rokok saja, namun beberapa peserta lainnya seperti dari kelompok industri masyarakat dan Karang Taruna Kecamatan Lokwaru juga hadir dalam sosialisasi kali ini. Masing-masing kecamatan, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Gandang, Kecamatan Bojen, kemudian kita seseli kemarin itu dengan teman-teman Linmas dan terakhir Kecamatan Lokwaru. Tujuan dari kegiatan ini adalah ya, semua lapisan masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat mengetahui ya, tentang aturan-aturan berkaitan dengan cukai. Ya. Cukai apa? Cukai rokok. Kita bahasanya tentang cukai rokok. Sehingga nanti tatkala ada peredaran rokok yang ilegal, nanti masyarakat bisa mengingatkan. Kalau diingatkan nggak bisa, cukup melaporkan kepada kami atau ke kantor bea cukai. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti peredaran rokok ilegal itu semakin lama semakin dipersempit. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, forum ini tidak dalam rangka untuk melarang orang merokok. Saya luruskan dulu. Kalau saya melarang orang merokok, nanti saya melarang Pak staf ahli nanti. Jadi tidak melarang orang untuk merokok, tapi menyampaikan informasi apakah rokok yang dikonsumsi itu sudah benar atau belum, sudah sesuai ketentuan atau tidak bagi yang merokok. Bagi yang tidak merokok paling tidak memberitahu kepada tetangganya, saudaranya, temannya bahwasanya rokok yang legal itu seperti ini loh, rokok yang ilegal seperti ini. Ini tujuan kami. Nah, saya sampaikan itu jadi tidak dalam rangka untuk melarang merokok gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah upaya pemerintah dalam memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Untuk apa saja sih dana tersebut? Perlu kami sampaikan, kalau laporkan Bapak staf ahli ya, pagu di Kota Malang setelah PAK 56 miliar Bapak ya, itu terdiri dari 36 miliar pagu yang awal ditambah dari silva tahun yang lalu, tahun 2021 dan sebelumnya. Karena cukai ini kalau terjadi silva tidak boleh digunakan yang lain, balik lagi sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Keuangan 215. Jadi mohon izin kami sampaikan kepada
tokoh-tokoh masyarakat di sini, tidak ada alokasi anggaran dari DBHCHT ini untuk operasionalnya pemerintah Kota Malang, tidak ada. Semuanya pure murni untuk masyarakat. Ada 50% dari alokasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian kedua, untuk apa? Untuk berkaitan dengan pelatihan dan bantuan usaha. Kemudian 40% dari 56 miliar digunakan untuk jaminan kesehatan nasional JKN, Dinas Kesehatan. Dan 10% baru untuk sosialisasi, untuk penindakan, ya, kemudian untuk berbagai dan seterusnya. Ini yang kami sampaikan di forum nanti secara gabungan di narasumber. Pemirsa, dalam sambutannya, Tabrani SHM Hum, staf ahli bidang hukum dan politik, juga menyatakan gempur rokok ilegal sebagai upaya pemerintah Kota Malang dalam memanfaatkan alokasi DBHCHT. 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% digunakan untuk sosialisasi dan penindakan cukai ilegal. Selain besaran DBHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan ketentuan mengenai penggunaan pemantauan dan evaluasi DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK07/2021 dengan pokok peraturan sebagai berikut: 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri, 20% pemberian bantuan, dan 10% untuk penegakan hukum. Berpedoman pada ketentuan Permenku tersebut, maka pemerintah Kota Malang mendapatkan amanat untuk mengelola anggaran DBHCHT pada tahun 2021 yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu bidang kesehatan berupa bantuan iuran jaminan kesehatan, bidang kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai atau disebut dengan BLT, pelatihan dan bantuan modal kepada buruh pabrik rokok, serta bidang penegakan hukum. Mengingat Kota Malang memiliki banyak industri rokok, maka tentu banyak pula keuntungan yang diperoleh. Selain mampu menyerap tenaga kerja, hasil cukai tembakau yang dikembalikan kepada daerah tentunya digunakan untuk menopang program pembangunan sebagai daerah yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai bidang. Untuk itu, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Kota Malang bermartabat, maka pemanfaatan dan pengelolaan DBHCHT harus dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dalam bentuk program-program yang ada di pemerintah Kota Malang yang dilaksanakan pengelolaan DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, melalui kegiatan yang terselenggara pada hari ini, saya berharap dapat menjadi wahana untuk menggali informasi dan pengetahuan bagi para peserta, agar nantinya didapat suatu pemahaman terkait mekanisme pengelolaan, pemanfaatan, serta pelaporan DBHCHT, sehingga akan berujung pada meningkatnya pengelolaan dana dimaksud, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Hadirin sekalian, kiranya itu yang dapat saya sampaikan.
dan dengan memohon bimbingan ilahi Rabbi serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis 8 Desember 2022, sosialisasi terkait ketentuan di bidang cukai, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Malang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Ini rangkaian terakhir ya dari 6 kali kita melakukan sosialisasi terkait ketentuan cukai, terutama bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat ya, biar bijak dalam mengkonsumsi rokok kan, tidak rokok yang betul-betul yang legal bagi yang konsumsi, kalau tidak ya tidak. Nah, tapi ada agak sedikit spesial di sekarang apa di tadi, karena saya dengan PD-nya bisa menyampaikan bahwasanya untuk yang BLT itu sudah perwalinya sudah clear. Alokasinya untuk sampai dengan PAK itu kan 56 miliar lebih. Nah, itu separuhnya 28 miliar itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam kesejahteraan masyarakat ada macam-macam, termasuk dari BLT untuk pelatihan juga kemudian untuk bantuan peralatan misal. Nah, ini kemarin saya lihat di teman-teman Komindak sudah menyiapkan itu, seperti ada oven dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada nolinting tangan. Sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian materi pertama, disampaikan oleh Evi Andriani SH mewakili Polresta Malang Kota, yang menyampaikan mengenai barang apa saja yang kena dan tidak kena cukai, peran Polri dalam penegakan hukum, dan juga kewenangan penyidikan cukai. Apa sih sebenarnya tugas pokok Polri? Peran Polri sendiri apa sih di sini? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kepolisian itu bertugas sebagai memelihara keamanan dan ketertiban. Jadi kalau misalnya, kenapa kok seorang polisi ditugaskan untuk memelihara keamanan dan ketertiban? Kalau misalnya di suatu tempat ada keramaian, polisinya nggak ada, kira-kira gimana? Rasa aman apa enggak? Enggak ya. Padahal polisi cuma pajangan kok di sana berdiri. Aman nggak? Aman ya. Karena memang sudah terpatri di masyarakat kalau misalnya ada polisi pasti aman. Karena kalau yang ingin melakukan tindak pidana kejahatan pasti mikir 2 kali. Waduh, nanti kalau ketemu polisi bahaya, gitu ya. Kemudian sebagai penegak hukum. Nah, penegak hukum yaitu tadi sudah jelas kalau misalnya ada kejadian apa, polisi sebagai penegak hukum. Kemudian memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi polisi ini bukan cuma sekedar sebagai penegak hukum, bukan cuma sekedar sebagai pemberi rasa aman, tapi juga sebagai pelindung. Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang punya masalah, ya silahkan datang ke polisi. Masyarakat punya sedikit pengen ada satu perkara yang ingin diselesaikan, ya tempat polisi diselesaikan. Mungkin ada permintaan apa, mungkin tetangganya ada kejadian apa, ya tempat polisi juga yang didatangi. Nah, ini tadi peran polisi dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan hukum secara integrated criminal justice system, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana. Kemudian dapat mencegah dapat menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Yang kedua, masyarakat pelaku pidana diharapkan untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan baik. Kenapa kok bisa begitu? Paling nggak di kantor polisi kan dia dikasih tahu, oh kamu salahnya di mana, kamu harusnya begini. Jadi nanti kembali ke masyarakat, mereka akan lebih tahu, oh saya harus begini. Ya. Ini tadi peran Polri, yaitu melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang. Karena polisi itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada undang-undangnya.
Jadi kalau misalnya untuk khusus cukai, kepolisian di sini hanya sebagai korwas, yaitu sebagai pengawas. Kenapa? Menurut undang-undang yang namanya PPNS itu sudah merupakan satu penyidik. Jadi penyidik itu siapa aja? Polisi dan PPNS. PPNS itu siapa? Penyidik yang ditunjuk dari pegawai negeri, tapi ditunjuk oleh negara. Jadi dalam satu instansi, kadang-kadang seperti Perhutani itu ada PPNS-nya. Di Satpol PP ada ada penyidiknya, PPNS-nya juga. Di Bea Cukai ada PPNS juga. Karena mereka membidangi satu bidang yang tidak mungkin di lingkup sama polisi semua gitu loh. Jadi nggak mungkin polisi itu, misalnya di Perhutani lah, nggak mungkin polisi semuanya ada di hutan. Jadi yang tahu di hutan ya polisi hutan. Ya kalau misalnya ini juga gitu, Bea Cukai siapa ya? Dari Bea Cukai, penyidik Bea Cukai yang lebih tahu. Kenapa? Untuk urusan merek, untuk urusan pita cukai itu yang lebih mengerti dari Bea Cukai. Sedangkan kepolisian nanti cuma hanya dari izin, atau mungkin dari kesehatannya, atau mungkin dari peredaran atau penjualannya gitu. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan dalam satu produk. Lanjut. Nah ini kewenangan penyidikan cukai, yaitu pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Udah lama sekali ya undang-undangnya ya, nggak direhab-rehab sama pemerintah ya. Kemudian penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu berkewajiban untuk apa saja sih kewenangan dari Bea Cukai ini. Satu, dia menerima laporan. Sama seperti kepolisian, kalau misalnya ada laporan harus diproses. Kemudian memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Kemudian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana cukai. Jadi kalau misalnya diindikasi setelah nanti diperiksa, dicek, mungkin ditemukan di situ ada barang yang melanggar dari Bea Cukai, bisa dilakukan penahanan dan penangkapan. Kemudian mereka juga berhak untuk memotret atau merekam melalui media audio. Itu untuk sebagai salah satu bukti nanti di pengadilan. Karena di kejaksaan nanti pasti akan dibutuhkan. Lanjut. Kemudian memeriksa catatan, yaitu catatan atau pembukuan. Jadi ini transaksinya benar nggak sih dilakukan oleh orang ini? Transaksinya kemana aja sih? Dari mana aja? Jadi itu nanti bisa diperiksa. Kemudian mengambil sidik jari orang. Nah, kemudian menggeledah rumah atau tempat tinggal atau badan, menggeledah tempat atau sarana pengangkut, kayak truk atau pickup atau apa untuk sarana pengangkutnya. Kemudian mendatangkan saksi ahli kalau perlu. Kemudian menghentikan penyidikan kalau misalnya tidak ditemukan tindak pidana. Dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai, hukum yang berlaku. Lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa Korwas PPNS tugasnya sesuai dengan undang-undang KUHP, yaitu mempunyai wewenang kita sebagai Korwas itu mengawasi, melindungi. Jadi kalau misalnya tenaga dari PPNS ini membutuhkan kita, misalnya PPNS ini ada kesulitan, kita wajib untuk memberikan pendampingan. Kita wajib juga untuk melakukan pembinaan. Jadi memang tugasnya kepolisian dalam hal ini sebagai pembina. Ya. Kalau narasumber hari ini seperti biasa tim, jadi ada dari kejaksaan, dari kepolisian, kemudian dari kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Kota Malang atau Malang di situ. Untuk pesertanya sendiri Pak? Pesertanya itu tokoh masyarakat di Kecamatan Waru, jadi itu ada ketua RW,
kemudian ada pengurus LPMK, ada Karang Taruna paling banyak tadi kelihatan, kemudian pelaku usahanya kita libatkan biar apa, pelaku usahanya juga membantu kita, mereka tidak terlibat mengedarkan rokok yang ilegal. Penyampaian materi berikutnya disampaikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang oleh Siana F. Matulesi, yang menyampaikan peran Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai ilegal di Kota Malang. Tupoksi kejaksaan ya merupakan perpanjangan tangan dari pihak baik penyidik kepolisian maupun penyidik PPNS, yaitu salah satunya dari Bea Cukai. Selama ini kalau ada perkara yang masuk, mungkin kita tahu sendiri secara umum di masyarakat itu kalau ada perkara yang masuk pasti masuk kepada kepolisian, akan ditindaklanjuti ke kejaksaan dan sampai proses persidangan. Ya seperti itu proses umum yang kita bisa lihat di media sosial. Jadi ketika ada penyidik polisi memberkaskan suatu perkara akan masuk ke pihak kejaksaan, kemudian kejaksaan akan menyerahkan ke pengadilan dan akan mengalami proses persidangan. Setelah sidang baru akan dieksekusi untuk menjalani pidana. Jadi tugas pokok kami itu adalah penuntutan. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 dan kemudian telah dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Tugas kejaksaan ini melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kalau ada perkara cukai masuk, akan disidik oleh pihak penyidik cukai, kami meneliti, umpamanya ada penangkapan. Selama ini yang menjadi perkara bagi kami, orang yang dimintai di depan untuk membawa barang yang tidak dilewati pita cukai yang sah, kemudian di tengah jalan dia diminta untuk mengantarkan di suatu tempat. Kemarin sempat ada di Jombang, dia diminta dan sudah sekitar 10 kali dengan upah tertentu. Berkas ini masuk kepada kami, kemudian jika berkas ini kurang lengkap maka kami kembalikan, baik itu meminta penambahan saksi ataupun barang bukti yang lain. Nah setelah berkas ini dikembalikan lagi kepada kami teliti dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah fungsi penuntutan kami ini ketika sudah menjalani proses persidangan dan pelaku sudah mendapatkan putusan berapa yang harus dijalani, maka kami akan melaksanakan penetapan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetap ini dalam arti ya kita tahu kalau tidak ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK tetap kami eksekusi, banding kasasi tetap kami eksekusi. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pengawasan, putusan lepas bersyarat. Lepas bersyarat ini dalam arti ketika dijatuhi hukuman masa percobaan. Ya, masa percobaan. Itu kami akan awasi. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang seperti ini tupoksi secara umum ya. Seperti melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, melengkapi berkas tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini andaikan berkas belum lengkap, kami akan kembalikan kepada penyidik baik polisi ataupun kepada penyidik PPNS. Pemirsa, dalam materi ini disampaikan juga mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggar cukai. Tahap pertama, pelanggar akan diberi sanksi administrasi berupa teguran lisan. Berikutnya tahap kedua, sanksi secara paksaan dapat berupa penutupan pabrik ataupun blacklist produk. Dan sanksi ketiga berupa pembekuan izin usaha. Ada beberapa pasal yang akan dikenakan, baik itu sanksi administrasi. Saya kira di sini banyak pengusaha ataupun pengecer ini ya, rokok ya.
sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini berupa teguran lisan dulu. Bagi yang menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai akan dikenakan sanksi administrasi. Pertama itu ditegur dulu. Kalau teguran ini nggak mempan, tetap aja, maka akan tahap kedua itu sanksi administrasi itu mungkin bisa di browsing, saya juga karpet soalnya. Mulai dari pasal 29 dan sampai pasal 39. Tadi teguran tertulis, kemudian paksaan. Nah, paksaan ini akan melibatkan dari pihak mungkin dari Bapak-bapak Satpol PP nanti dia akan menindaklanjuti secara paksaan dalam arti mungkin ditutup atau di blacklist lah usahanya. Nah, itu secara paksaan. Yang ketiga, pembukuan izin usaha. Jadi izin usaha bapak-bapak ini nanti bisa dibekukan kalau memang tetap melanggar menjual barang tidak kena cukai itu tadi, nah, maka izin usahanya akan ditutup dan dicabut. Nah, kemudian itu yang sudah penindakan yang kelima kalau kita baca di dalam undang-undang. Kemudian kita lihat untuk tindak pidana cukai. Selama ini ya itu tadi saya bilang, pelaku ditangkap di tengah jalan, ditanya mau dikirim kemana, ke Jombang. Siapa yang suruh? Si A, si B, si C. Tapi selama ini ya perkara yang kami tangani, orang yang menyuruh untuk membawa dan menjualnya itu tidak ditangkap. Ya istilahnya pengusaha-pengusaha ya mungkin ya itu yang belum bisa ditangkap dan mungkin nanti ke depan akan dikembangkan ke sana untuk ditangkap dan diproses secara hukum. Tadi yang peserta dari pelaku usaha lumayan tadi, banyak tuh, hampir separuhnya tadi. Nah jumlahnya kalau totalnya ada 150 orang, itu. Tapi dari masyarakat sendiri sekitar 120. Ada narasumber, dari media, dari semua. Harapan kami itu gini, ini tadi perlu kami sampaikan, kami tidak dalam rangka untuk melarang orang merokok. Ini yang penting. Tapi kami mengedukasi masyarakat supaya para konsumen rokok itu yang mengonsumsi rokok itu betul bijak. Kalau yang dia konsumsi itu benar-benar sesuai dengan ketentuan. Udah legal begitu ya? Legal itu ya. Itu. Yang kedua ya harapan kami ada masyarakat tahu kalau DPACHT itu tidak untuk kegiatan bersama pemerintah tidak, tapi untuk masyarakat sendiri. Sehingga kita sama-sama memerangi rokok ilegal sehingga diharapannya begitu rokok ilegalnya sudah terkurangi otomatis masyarakat ini mengonsumsi rokok yang legal, pabrik-pabrik rokok juga aktif kembali, ya kan? Tidak terjadi PHK dan seterusnya. Ini efek domino dari kegiatan ini kita lakukan. Materi terakhir disampaikan oleh Agnita Aditya Wardani, perwakilan Kantor Bea dan Cukai tipe Madya Malang, yang memberikan penjelasan tentang ketentuan di bidang cukai, bahwa fungsi utama Bea dan Cukai selain sebagai pengepul atau penerimaan, Bea Cukai juga sebagai fasilitator perdagangan barang kena cukai di Kota Malang. Jadi Bea Cukai itu bisa saya simpulkan bahwa kepabeanan itu bergerak dalam bidang pengawasan lalu lintas ekspor dan impor, ya, serta menghimpun penerimaan pajak yang di situ adalah bea masuk, bea keluar, dan juga pajak-pajak yang dikenakan dalam rangka importasi barang. Dan kalau cukai sendiri, ini fokus kita nih hari ini Bapak Ibu cukai. Nah, cukai itu bagaimana? Kami di sini mempunyai tugas dan fungsi mengawasi produksi dan peredaran barang kena cukai, yaitu ada 3, hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol atau miras, dan juga yang terakhir adalah etil alkohol. Nah, dari ketiga barang kena cukai itu, Bapak Ibu, kita mengenakan apa yang dinamakan pungutan untuk selanjutnya merupakan penerimaan cukai. Nah,
Jadi cukai itu, nah ini adalah pengertian dari cukai itu sendiri. Ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, di situ mengenai cukai artinya adalah pungutan negara, pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Di situ ada tertentu. Nah, kenapa tertentu? Karena barang-barang tersebut mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, jadi tidak semua barang, Bapak Ibu, hanya barang-barang tertentu saja. Nah, tertentunya itu seperti apa? Tertentunya itu satu, itu yang konsumsinya harus dikendalikan. Nah, jadi buatan ugal-ugalan ngono Bapak Ibu. Jadi konsumsinya itu enggak ya sebebas-bebasnya gitu enggak. Nah, itu filosofinya. Ya, kenapa rokok itu kemudian dikenakan cukai? Nah, karena ini konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya juga pun harus diawasi. Jadi mulai produksi, mulai pemasaran, penjualan sampai dengan ke konsumen itu diawasi. Karena apa ya, karakteristik tadi yang menyebabkan rokok itu diperlakukan seperti itu, karena ada amanat undang-undang. Yang ketiga, pemakaiannya gimana nih Bapak Ibu? Nah, pemakaiannya itu sendiri dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat, terutama kesehatan dan lingkungan. Jadi tentu saja penjualan rokok yang sedemikian besar itu bukan tidak mungkin ada efek negatifnya, banyak Pak. Dan itu sudah harus diperhitungkan. Kita sediakan dana nanti di BPJS, di kesehatan, itu sudah harus siap menangkal bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok dan miras tersebut. Ya, yang terakhir karakteristiknya, pemakaiannya tersebut kemudian dibebankan dengan pungutan negara. Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan tadi, supaya harganya tidak terlalu murah. Ya memang karena karakteristiknya memang dibuat seperti itu. Ya, jadi kan banyak nih Bapak Ibu tanya, mungkin kenapa kok rokok itu kok tambah tahun tambah mahal? Bener nggak Pak? Iya, karena tarifnya memang dinaikkan. Ini siap-siap Bapak Ibu, 2023 akhir tahun ini akan naik. Jadi pengeluaran belanja ibu-ibu pengeluaran belanja otomatis akan naik nih Bu. Kalau yang bapaknya merokok di rumah. Nah, sebagai perbandingan Bapak Ibu, ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau di negara-negara lain, di ASEAN khususnya, ini banyak sekali objek-objek cukai yang mereka kenakan Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia tadi ada berapa Bapak Ibu? 3, betul. Nah, sementara kita lihat di Thailand sendiri, ini hampir semua objek-objek bisnis yang harus dibatasi ini mereka sudah kenakan cukai. Nah, selain rokok dan minuman, juga di sini ada bensin, kendaraan bermotor, sepeda motor, lalu ada lagi minuman non alkohol dan barang-barang yang lain di sini. Nah, di Singapura sendiri yang negara yang dalam kategori negara maju, ini juga sudah mengenakan alat transportasi dikenakan dengan cukai. Jadi benar-benar di sana mungkin karena daerahnya atau wilayahnya sangat terbatas, jadi mereka benar-benar mengupayakan transportasi massal secara baik. Jadi kenapa mungkin di sana penggunaan kendaraan pribadi sangat-sangat mahal dan dibatasi. Untuk setiap orang yang mengetahui rokok ilegal nih, Bapak Ibu mungkin tahu nih, saya tahu, saya punya info, tapi kok saya takut ya ngomong di sini, nggak apa-apa. WA aja Pak Bu ke sini, ke nomor ini, dicatat 0811 3777 876 0811 3777 876.
bahwa penerimaan cukai di Malang Raya ini menempati nomor 4 dari seluruh penerimaan di Indonesia, yaitu di 20 triliun di tahun yang lalu, dan di tahun ini ditargetkan adalah 21,07 triliun. Dampaknya tentu sangat besar sekali terhadap masyarakat Malang Raya, karena dana yang merupakan penerimaan cukai nasional tersebut dikembalikan lagi ke Malang Raya, yaitu berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya. Untuk Kota Malang sendiri di tahun ini yaitu dinilai 20 miliar. Tahun ini ya Bu ya? Dan 20 miliar itu dialokasikan untuk 50% adalah dana kesehatan, 40% untuk kesejahteraan masyarakat yang nanti akan disalurkan melalui bantuan-bantuan sosial dalam kerangka DBHCHT, dan yang 10% kita gunakan dalam kerangka sosialisasi seperti acara di hari ini. Kami Bea Cukai khususnya dan bersama rekan kerja kami yaitu Satpol PP Kota Malang, kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat. Kami mengharapkan informasi apabila di daerah mereka terdapat praktik-praktik untuk produksi ataupun jual beli rokok ilegal. Informasi tersebut bisa mereka sampaikan ke WA kami di 0811 3777 876 atau langsung menghubungi kantor Bea Cukai Malang di Jalan Surabaya, atau juga bisa menghubungi rekan kerja kami yaitu Satpol PP Kota Malang. Nanti ini mekanisme ya, kami hanya melakukan pulpaget, kami sosialisasi. Setelah itu nanti penindakannya pun juga bersama-sama Bea Cukai. Kami sejajar, bukan. Jadi bekerja sama begitu ya? Nanti kalau memang ditemukan itu nanti tidak lanjutnya di teman-teman Bea Cukai. Ya, di Bea Cukai. Jadi penindakan dalam artian nanti penyitaan, kemudian penindakan hukuman, sanksi itu ada di teman-teman Bea Cukai. Hanya sosialisasinya dari Satpol PP. Bahkan kemarin ada informasi ada barang bukti yang disita itu mau dimusnahkan oleh Bea Cukai, nggak tahu tempatnya di mana. Ya, ini nanti tempatnya di mana? Itu kerjasama dari Malang Raya. Jadi mohon maaf berkaitan dengan peredaran rokok ilegal itu nggak bisa kita ngomong Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Malang nggak bisa. Kita saling terkait. Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta yang hadir dan mendapat antusias yang bagus dari peserta. Terbukti banyaknya pertanyaan sekaligus harapan yang disampaikan kepada Satpol PP dan juga Bea Cukai guna mengempur peredaran rokok ilegal di Kota Malang. Saya jelaskan bahwa kalau itu sebagai mata pencaharian tidak perlu untuk cukai. Tapi kalau dikemas untuk dijual eceran itu kena cukai. Bedanya di mana Bu? Karena terus terang kalau dia menjual sebagai mata pencaharian, misalnya dia hanya membuat semacam fermentasi yang menggunakan alkohol, kemudian itu hanya kentongan, kemudian dia dijual gelasan, itu kan juga gelasan yang mungkin plastikan, ini kan dikemas secara eceran, gitu kan. Nah ini dia kena yang mana? Kan mata pencaharian artinya itu dijual untuk menghasilkan uang sebagai pencarian dia. Sementara yang dijual kemasan eceran itu juga menghasilkan. Ini enggak terus agak sedikit membingungkan di sini. Karena kadang-kadang di daerah itu banyak sekali yang menafsirkan kalau pencarian nanti kalau dia ngeramu, bikin kentongan, dijual ecer itu kepada yang beli, misalnya pemuda-pemuda beli cuman dia bawa botol itu harusnya tidak kena. Tapi nyatanya daerah itu juga digerebek. Gitu kan. Nah, tapi kalau dikemas otomatis kalau dikemas dia dijual eceran. Nah, kalau kayak gini yang sebagai mata pencarian dia bikin fermentasi dalam bentuk ember-emberan gitu kan, tidak dikemas khusus untuk diecer, tapi orang itu datang ya kan beli gayungan, mungkin bawa jerigen atau apa mereka bawa sendiri, ya kan. Tapi ini termasuk kan yang digerebek sama Satpol PP juga gitu kan. Jadi ini jadi sebuah pertanyaan. Aku tidak mengemas secara eceran kok, ya kan? Tapi ini mata pencaharian saya. Nanti gimana? Gitu.
Tuban ya, Tuban pasti banyak penghasil legen dan banyak juga yang beli. Nah, ini hasil fermentasi yang dibuat secara tradisional. Nah, dibuat secara tradisional, jadi dia pemasarannya hanya sekedar satu lingkungan itu saja. Maksudnya kalau misalnya dijual, misalnya terbatas, mungkin dalam satu gentong atau mungkin fermentasi secara tradisional itu tidak akan mungkin berdrum-drum gitu. Jadi paling dia menghasilkan paling banyak cuma 1 drum. Ini memang sebagai mata pencarian, tapi ini bukan untuk diproduksi secara besar-besaran. Jadi tidak perlu izin memang, karena memang itu adalah usaha rumah tangga istilahnya. Jadi perbedaannya itu Bapak. Jadi kalau misalnya memang ini dibuat dari pabrik, nah itu memang sengaja dipasarkan untuk orang umum, maksudnya secara luas, mungkin disebarkan ke satu daerah atau mungkin ke Indonesia. Karena kalau yang namanya pabrik pasti mencari untung untuk lebih dari satu daerah itu. Jadi itu bukan untuk mata pencarian satu keluarga itu saja. Jadi perbedaannya di sana Bapak. Jadi perbedaannya ini disuling secara tradisional atau disuling secara pabrikan. Kalau pabrikan kan banyak campurannya. Tapi kalau misalnya tradisional paling ya cuman dikasih apa ya sih juga paling cuma dibiarin aja gitu, makanya jadi semakin alkoholnya semakin tinggi gitu. Jadi itulah perbedaannya antara yang di mata pencarian yang bisa diizinkan atau yang tidak kena bea cukai dengan yang mata pencarian yang dikenakan bea cukai. Saya terinspirasi dari kegiatan di kelurahan saya. Di bulan November itu ada beberapa kegiatan membahas tentang bahasa kesehatan ya, yang juga disponsori Bapak Wali Kota. Kita bicara kesehatan, sementara pada saat ini kita bicara tentang cukai tembakau. Kemudian terkait ini, kalau mungkin bahasa prihatin, karena apa? Kalau tidak jadi alur dari cukai ini ternyata berputar, bisa membantu rumah sakit, jembatan, jalan, pendidikan dan sebagainya. Sementara kalau kemarin apa yang saya tangkap waktu kita ada sosialisasi tentang kesehatan, bahwa rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Ini jelas-jelas di sana juga Pak Wali Kota mengatakan bahwa rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Sementara pagi ini atau siang ini Pak Wali juga menyampaikan sosialisasi bahwa ketentuan cukai itu sangat mendukung untuk kegiatan negara. Saya sebagai rakyat, apakah dalam hal ini tidak terpikir atau mungkin ada solusi yang lain? Ini bagaimana kami selaku rakyat, ya, selaku rakyat, mana kebetulan saya juga merokok ini, mana yang harus saya ikuti, saya cermati. Saya masuk rumah sakit ada di sana, dilarang merokok, masuk rumah dilarang merokok, naik pesawat, naik bus, naik kereta, semua dilarang merokok. Artinya dalam ini rokok tidaklah hal yang sangat baik untuk dikonsumsi. Sementara menggiurkan, cukainya, pajaknya sangat-sangat membantu, apalagi di APBN. Ya, itu mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan, dan mungkin saya juga ada ini. Kenapa siang ini tidak menggandeng dari dinas kesehatan, sehingga ada titik temu ini dia. Jadi memang benar yang Bapak sebutkan tadi, bahwa rokok itu sangat berbahaya. Kalau Bapak tadi sempat mendatangi ada pertemuan di kelurahan yang menjelaskan betapa rokok itu berbahaya, memang sangat betul Pak. Yang resmi aja berbahaya Pak, apalagi yang nggak resmi, apalagi yang ilegal. Wis berbahaya, tambah dukungan dananya tidak ada buat pembangunan. Ya, dari itulah maka kenapa tiap tahun itu cukai itu, tarif cukai itu selalu dinaikkan. Nah itu semua sudah tertuang Pak dalam roadmap pembangunan dan pungutan tentang cukai. Itu sudah dibahas dan dikaji, dan tiap tahun itu diperbarui Pak pembahasannya di pusat sana.
baik di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai selaku pelaksana di lapangan, lalu pembuat regulatornya sendiri dengan DPR dan dengan Badan Kebijakan Fiskal itu mengenai tarif itu betul-betul sudah dipertimbangkan dan digodok Pak. Jadi dengan mempertimbangkan banyak sekali masukan dan unsur-unsur penunjangnya. Nah, sementara kalau Bapak lihat tadi dana yang didapat dari cukai itu sangat besar. Di Malang saja sampai 21 triliun ya Pak ya. Bagaimana daerah lain seperti Kudus, belum lagi seperti Pasuruan, ini juga lebih besar dari Malang. Ya. Itulah ironisnya Pak. Cukai ini dibenci sekaligus dicintai. Kalau saya bilang, betul ya? Benci bahayanya, benci efek samping kesehatannya, tapi dicintai uangnya Pak, dananya masih butuh. Itulah ironinya, kenyataannya di negara kita, Indonesia. Jadi di satu sisi di tahun 2022 ini seharusnya kita sudah mulai menurunkan ketergantungan kita terhadap penerimaan cukai. Sudah lebih mengarah kepada perhatian fokus kepada kesehatan masyarakat, ya. Namun kenyataannya di lapangan, kenyataannya APBN kita masih sangat tergantung sekali terhadap penerimaan cukai. Satu itu buat negara. Yang kedua, Pak, di sektor hasil tembakau sendiri, Pak, di seluruh Indonesia itu ada 9 juta pekerja yang terlibat di dalamnya. Kalau kita mau beralih dari cukai, dari bisnis hasil tembakau tadi atau bisnis rokok, perlu kita carikan peralihannya Pak. 9 juta orang ini mau kerja apa selanjutnya? Nah itu. Nah, jadi kesimpulannya berpulang kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Pilihan Anda gimana, mau jadi ahli hisab, menyumbang cukai. Nah, penyumbang cukai itu benar Pak, nanti mereka yang merugi sendiri. Pada akhirnya mereka yang merugi sendiri, kesehatan mereka sendiri akan terganggu. Ya mungkin nggak langsung di tahun-tahun pertama, 10 tahun pertama, mungkin nanti pada saat sudah menginjak usia senja ya Pak, baru terasa. Nah, di situ. Nah, pilihan Bapak Ibu sendiri memang lebih baik memang tidak merokok. Kami tidak menyarankan, nanti kalau nggak merokok nanti cukainya ini terganggu, nanti penerimaan, enggak Pak. Justru kami malah bersyukur kalau Bapak Ibu yang tadinya misalkan ada anggota keluarga yang merokok jadi berkurang konsumsinya, atau bahkan sama sekali jadi tidak merokok. Itu tujuan kita untuk semakin menyehatkan masyarakat ya. Dengan demikian juga pertanggungan di BPJS Pak, kalau Bapak tadi mungkin kok nggak diundang ini unsur-unsur dari kesehatan misalkan, sudah Pak tadi 50% itu langsung kita berikan ke dana kesehatan ke BPJS, 50% dari DBH CHT gitu. Jadi nggak usah banyak ngomong, nggak usah langsung kita kasih plot sekian 50% itu buat menanggulangi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab, nggih, Pak Wito. Sudah? Ya, terima kasih, Pak. Resiko yang didapat dari peredaran rokok ilegal sangat besar. Dari segi kesehatan juga berbahaya. Sehingga jika pemerintah menaikkan harga cukai, disinyalir cukai ilegal akan semakin marak beredar. Dikarenakan rasanya yang tidak kalah enak dengan rokok dengan cukai asli dan harganya juga murah. Permasalahan ini pun dibahas dalam sesi tanya jawab. Sehingga kantor Bea Cukai dan Satpol PP juga akan menyasar ke kalangan anak muda. Peningkatan target akan selalu terjadi. Kami masih menunggu PMK untuk kenaikan tarif cukai di tahun 2023 ini ada kenaikan, dan tentu saja hal itu akan membawa dampak kepada naiknya penerimaan
dan juga dana bagi hasil cukai untuk Kota Malang. Harapan kami rokok ilegal akan semakin sedikit, kesadaran masyarakat akan semakin tinggi untuk tidak lagi mengkonsumsi rokok ilegal, beralih ke rokok yang resmi atau rokok yang berpita cukai. Jadi memberantas rokok ilegal begitu ya Bu ya? Betul. Dan ini merupakan kerjasama, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberantas rokok ilegal. Pemirsa, untuk menyukseskan program Tempur Rokok Ilegal juga diperlukan peran serta dari semua lapisan masyarakat. Diharap masyarakat dapat saling mengingatkan dan segera melaporkan ke kantor Bea dan Cukai ataupun kepada Satpol PP Kota Malang guna mempersempit peredaran rokok ilegal di kalangan masyarakat. Pemirsa, demikian sosialisasi di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCT yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Malang. Tentunya kita semua berharap semua bersama-sama dengan Kecamatan Lokuaru yang hadir pada siang hari ini bisa bersama-sama untuk menggempur cukai ilegal. Demikian pemirsa, Infokus informasi khusus hari ini, saya Gisela Thapari dan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam informasi khusus selanjutnya.